berbicara tentang program siaran, tentunya kita akan memikirkan apa itu program, yaitu bentuk dari program acara yang kita saksikan. Kalau di zaman sekarang, program siaran itu bisa kita saksikan dari berbagai macam bentuk platform seperti itu. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya audiovisual kita bisa lihat melalui YouTube, kemudian ada TV komersil yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan, walaupun sepertinya untuk generasi seperti kita itu jumlah penontonnya itu tidak sebanyak yang lain gitu. Kemudian YouTube, kemudian televisi, kemudian selanjutnya ada mungkin sosial media yang lain, Instagram, kemudian Facebook dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita berbicara tentang audio, seperti yang kita ketahui bahwa yang paling ramai itu adalah radio. Kemudian selain radio, sekarang juga ramai podcast suara, kita bisa dengarkan dengan Spotify, dan masih banyak lagi program siaran yang bisa kita saksikan, baik secara visual maupun secara audio visual seperti itu. Kemudian mungkin kita ada baiknya kita tarik ke belakang, kita cari dulu definisi dari program siaran itu sendiri. Dan kita karena dasar-dasar broadcasting ini mempelajari banyak tentang televisi, jadi yang saya ambil adalah program-program siaran yang ada di televisi seperti itu. Sebelumnya kita tarik dulu definisinya. Siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio maupun televisi secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi hanya satu bagian atau segmen gitu dari acara televisi, kan seperti kita tahu dalam sehari itu ada 24 jam. Jadi program siaran itu mungkin biasanya tuh berisi rentan waktu 30 sampai dengan 1 jam. Kemudian setelah itu tadi kan sebagian dari segmen, kemudian memberikan pengertian bahwa dalam siaran terdapat beberapa program yang diuraikan, atau dapat dikatakan bahwa siaran keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya program itu ada banyak gitu. Dalam satu hari kan ada 24 jam, sehingga ada begitu banyak program yang bisa kita saksikan gitu. Output kan apa yang didapatkan, maksudnya hasil. Kalau input itu yang didapatkan oleh televisi, kalau output itu yang dirasakan oleh masyarakat, oleh kita sebagai penonton gitu. Jadi outputnya adalah output setiap penyiaran adalah output setiap stasiun penyiaran adalah satu tayangan televisi yang tersusun rapi dalam urutan yang teratur, yang disebut program acara. Program sebagai benda abstrak yang berbentuk fungsi memuaskan batiniah yang dirasakan oleh khalayak pemirsa, diekspresikan dalam penilaian objektif, yaitu bagus atau kurang bagusnya acara. Jadi tugas kita sebagai penonton itu yang akan menilai apakah acara tersebut bagus atau kurang bagus, seperti itu. Jadi itu bukan tugas, mungkin seorang produser siaran akan mengatakan bahwa acara itu bagus, tetapi penilaian itu tidak berdasarkan apa kata produser, tapi apa kata penonton. Ketika kita banyak penonton mengatakan itu bagus, ya biasanya itu akan terus-menerus berlangsung. Tapi ketika kita mengatakan bahwa program tersebut kurang bagus, nanti lama-kelamaan program tersebut akan turun ratingnya dan kemudian akan hilang dengan sendirinya. Karena kita tahu bahwa siaran juga butuh rating juga akan menghasilkan cuan, dan yang dicari dari orang-orang yang bekerja di televisi itu juga mencari cuan. Seperti itu. Selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan oleh tayangan program tersebut di masyarakat luas, baik dampak positif maupun dampak negatif. Jadi ada dampak positif, kemudian ada juga dampak negatif. Oleh karena itu, para pengelola stasiun seyogyanya memiliki moral dan tanggung jawab yang melekat sesuai aturan yang telah dituangkan dalam kode etik penyiaran. Salah satunya ialah
siaran harus dapat meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleransi beragama, melahirkan idealisme untuk meningkatkan nasionalisme dan pengenalan budaya dan kerjasama internasional, seperti itu. Jadi seorang produser atau pemilik stasiun televisi itu seyogyanya memiliki moral dan tanggung jawab, karena kita semua tahu bahwa keseluruhan pertelevisian di Indonesia itu semuanya ada di bawah naungan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Seharusnya, seyogyanya, semestinya mereka itu paham aturan yang ada di KPI, apa aturan yang ada di undang-undang, karena kita tahu bahwa penyiaran di Indonesia juga memiliki aturannya tersendiri. Itu sudah diatur di dalam undang-undang, seperti itu. Dan seorang program siaran juga harus mengetahui kode etik penyiaran. Jangan sampai acara yang kita acara yang kita lakukan itu justru bertolak belakang dari kode etik. Justru acara yang kita saksikan itu melanggar kode etik, seperti itu. Justru acara yang kita siarkan itu merusak toleransi beragama, merusak harmonisme, melahirkan idealisme untuk meningkatkan nasionalisme dan pengenalan budaya dan dalam kerjasama internasional, seperti itu. Jadi yang kita saksikan saat ini, yang kita saksikan bareng-bareng, masih banyak program-program dari televisi yang menurut saya pribadi itu banyak dampak negatifnya, dan itu bisa kita saksikan secara nyata. Buntu. Memang TV itu sebagai salah satunya sebagai sarana hiburan, tetapi hiburan itu tetap ada batasnya. Jangan sampai hiburan yang kita lakukan itu merusak moral-moral bangsa. Dan yang kita lihat saat ini, kita saksikan banyak acara hiburan, acara lawak yang pada prakteknya itu saling menyalahkan, saling menuduh, saling menghina satu sama lain, walaupun dalam konteksnya itu hanya sebuah hiburan, tetapi walaupun hanya sebuah hiburan, tetapi tetap harus ada moral yang dilakukan. Tentu kita ingat kemarin ada salah satu pelawak senior yang kemudian dijatuhkan oleh salah satu pelawak baru viral, walaupun sudah seniornya waktu itu Mang Ade, waktu itu ditarik kursinya. Nah, itu kan sebuah perilaku yang dalam sebuah lawak, dalam sebuah etika itu tidak masuk, apalagi si itu yang pelawak satunya itu merupakan sudah senior dan sudah lebih tua. Kemudian ada acara-acara lawak yang saling menghina, maksudnya saling menjatuhkan satu sama lain, walaupun itu tidak saling maksudnya walaupun itu hanya berniat untuk bergurau, tetapi tidak selayaknya untuk disaksikan, karena masih banyak acara-acara lawak lain yang bisa kita lakukan dengan konsep-konsep yang tidak merendahkan. Kita bisa tirulah pelawak-pelawak zaman dulu, Dono Kasino Indro, kemudian ada Sri Mulat dan lain sebagainya. Lawakan-lawakannya itu dilaksanakan secara cerdas, secara jenius, secara kreatif, dan tidak menjatuhkan satu sama lain, seperti itu. Dan itu seharusnya kita ambillah di acara kita hadirkan kembali di acara lawak saat ini. Kemudian yang kedua, ada sinetron-sinetron yang menurut saya kurang berkenan. Kemudian kemarin ada yang rame 15 tahun dijadikan istri kedua dan lain sebagainya. Itu saya pikir akan menjadi itu juga moral. Kan kita tahu bahwa seorang program televisi itu harus, dalam membuat program televisi itu harus memiliki moral yang baik gitu. Kemudian selanjutnya, untuk program televisi yang menurut saya memberikan dampak negatif seperti infotainment dan lain sebagainya. Karena di dalam infotainment itu menurut saya beberapa berita yang dikabarkan itu terlalu berlebih, dan juga SARA dan lain sebagainya. Seharusnya di sini tuh KPI hadir. KPI hadir tidak hanya sekedar mengingatkan, tetapi juga menindak tegas ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu yang dilaksanakan oleh
program stasiun televisi manapun tidak pandang bulu, mau itu karena saat ini mungkin tidak bisa terlepas dari politik, mau itu TV-nya punya pro pemerintah atau kontra pemerintah, ketika ada program yang melanggar itu tidak hanya bisa diingatkan tetapi harus ditindak, karena fungsi dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, itu kita semua udah tahu, Komisi Penyiaran Indonesia. Masa seorang KPI tidak bisa menjalankan tugasnya dengan benar hanya karena kepentingan gitu. Jadi ketika ada program-program yang menurutnya kurang baik, ya kenapa tidak disingkirkan seperti itu? Maksud saya bukan disingkirkan, tetapi mohon maaf, maksud saya bukan disingkirkan, tetapi dihapuskan gitu, ditindak tegas, harus seperti itu sebagai KPI. Untuk selanjutnya yang terakhir, menurut saya seharusnya pemerintah Indonesia lebih care lagi, kemudian memperhatikan, lebih membimbing, katanya ini seharusnya pemerintah itu lebih peduli lagi terkait dengan program penyiaran di Indonesia, karena apa yang kita lihat, apa yang kita tonton itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan bagaimana generasi kita mendatang gitu. Karena apa yang kita tonton, apa yang kita lihat itu akan terdoktrin dalam diri kita, kebiasaan kita, bagaimana kita nanti melangkah ke depan. Ketika yang kita biasa lihat hanya adegan-adegan ketika yang biasa kita lihat hanya ada adegan pacaran, kemudian adegan gosip, adegan menghina satu sama lain, adegan mungkin adegan yang tidak perlu, program siaran yang tidak perlu, itu akan menjadi kebiasaan terus-menerus dan generasi kita akan seperti itu. Jadi ketika kita ingin memperbaiki generasi, salah satu caranya selain dengan pendidikan formal yang ada di sekolah, yaitu juga pendidikan yang ada di televisi seperti itu. Mungkin ada baiknya juga beberapa anak muda generasi milenial sekarang mungkin sudah lebih jarang menonton TV, karena memang ya kita saksikan sendiri bagaimana kualitas dari tayangan televisi yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita ingin mendapatkan perubahan generasi yang baik, maka salah satu caranya adalah memperbaiki program televisi yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu, mulai dari acara, jadi harus urut, mungkin nanti dari infrastruktur, nanti katanya ini mau televisi digital, kemudian program acara, kemudian dari pengawasnya juga dari KPI terus dievaluasi agar tayangan dari kualitas dari tayangan yang kita saksikan itu benar-benar yang baik gitu, dan akan menjadikan generasi kita lebih baik gitu. Jadi pada intinya semoga harapan saya itu terus diperbaikin dan program televisi yang ada di Indonesia akan lebih baik lagi. Kita tirulah kayak dulu acara-acara yang misal untuk mahasiswa kita buka sesi kayak yang terbuka, misal mau bikin debat terbuka, diskusi terbuka, dan itu ditaruh di televisi, kan banyak orang akan antusias, kemudian akan melatih juga untuk mereka berpikir kritis dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya sedikit penjelasan. Apabila saya memiliki sebuah quotes